Bu, ceritain dong tentang intergenerational trauma itu apa? Kita penasaran. Oke, jadi intergenerational trauma itu hal baru juga sih yang saya pelajari, yang merupakan trauma-trauma yang dibawa oleh ibu kita, nenek kita, atau leluhur-leluhur kita dulu. Trauma itu bentuknya macam-macam, bisa rasa cemas karena kan dulu itu susah ya, untuk hidup, cari uang, kemudian harus hati-hati membelanjakan uang, bahkan mungkin mereka bisa jadi berada pada satu kondisi yang sama sekali nggak ada uang, dan itu membuat mereka cemas, takut, khawatir, dan penuh dengan kondisi yang kurang baik emosionalnya. Nah, sebenarnya perjalanan saya dengan intergenerational trauma ini dimulai dari anak saya. Anak saya itu kan speech delay atau terlambat bicara. Saya sudah ke psikolog, sudah ke dokter anak. Saya menerima semua masukan mereka. Anggaplah ketika saya menerima itu sekitar 60-70%. Saya masih mencari kenapa anak saya begitu. Karena pada dasarnya ada hal-hal lain yang saya belum puas dengan jawaban-jawaban para psikolog dan dokter anak tersebut, sampai akhirnya saya ketemu dengan spiritualis. Sebenarnya nggak sengaja juga, karena saya nggak tahu beliau itu spiritualis. Saya hanya melihat beliau tuh mengasuh anak itu dengan baik, kemudian sepertinya keibuannya muncul, tapi memang si beliau lebih tua ya, anaknya sudah besar-besar. Sampai akhirnya saya konsul dengan beliau. Kemudian pertanyaan pertama ketika saya menanyakan kenapa anak saya mengalami keterlambatan bicara, jawaban beliau adalah, waktu kamu hamil gimana? Nah, saya jawab dong, karena saya bidan, kemudian tahu tentang kehamilan dan sebagainya, kesehatan fisik. Saya bilang nggak ada masalah apa-apa sih, so far so good gitu, nggak ada yang bikin masalah apa, komplikasi apa, nggak ada. Kemudian digali, ternyata ketemu ada salah satu trauma berat yang ternyata itu tersimpan di saya, dan itu mempengaruhi anak saya dalam kandungan. Contohnya itu adalah waktu saya hamil, ibu saya sakit stroke, kemudian dia tuh nggak mau dirawat sama saya. Kemudian proses itu tuh salah satu kejadian kecil aja, saya mau nyuapin beliau nggak mau, beliau minta ayah saya disuruh pergi. Mungkin pada saat itu kalau bahasanya baik-baik sih oke ya, tapi memang dalam kondisi kemarin itu ada bahasa-bahasa yang cukup sulit untuk saya terima, karena kalau kata ayah saya tuh itu adalah proses medot asmoro, kalau orang Jawa bilang memutus rasa cinta, supaya sayanya nanti kalau kehilangan ibu itu nggak terlalu berat seperti itu. Itu prosesnya lumayan lama sih, maksudnya dalam proses yang saya melihat ibu saya itu adalah seorang yang mencintai saya sekali, kemudian berubah tiba-tiba nggak membutuhkan saya, kemudian memberikan kata-kata yang cukup sakit ya, atau negatif seperti itu. Sampai akhirnya kita telusur lagi kenapa ibu begitu dan sebagainya. Kemudian sampailah kepada trauma-trauma beliau kepada generasi sebelumnya, entah itu ibunya beliau, ibu mertuanya, dan sebagainya. Dan ternyata saya lihat, oh ya, nyambung ya antara apa yang dialami oleh generasi sebelumnya terhadap saya. Apalagi saya itu termasuk perempuan emosional baggage, atau yang menyimpan emosi gitu. Tapi saya merasa saya sudah menyelesaikan emosi itu, cuma memang waktu itu saya belum tahu tentang siklus emosi. Jadi kalau ada orang curhat, misalnya ibu saya curhat tentang masalahnya begini, ya udah saya simpen, saya anggaplah curhatan itu atau emosi-emosi negatif itu adalah batu itu saya terima, terus saya simpen. Nah, itu yang salah sebenarnya, harusnya batu itu diselesaikan juga dan tidak disimpan oleh kita letakkan. Nah, kemudian kalau ditanya, terus gimana cara mengatasi
intergenerational trauma ini. Sebenarnya gampang sih, kita tinggal nemuin traumanya apa aja, kemudian kayak kita bayangkan duduk bareng, kita ucapkan terima kasih atas pembelajarannya, kemudian mohon maaf kalau kemarin memang dari kitanya ada salah, dari sayanya, kemudian saya juga memaafkan dari misalnya entah ibu, atau saya membayangkan itu ibu saya memaafkan ibu mertuanya, memaafkan ibu kandungnya juga. Setelah itu ya sudah, serahkan sama Allah gitu. Jadi kita kembalikan lagi, ya Allah, saya kembalikan lagi rasa sakit ini kepadamu. Nah, terima kasih, udah selesai gitu aja. Cuma yang berat itu adalah bagian kita melis, kan kita kayak nggak sengaja itu malah menyimpan rasa-rasa negatif itu yang sekarang sebenarnya udah lupa, tapi ternyata dia tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita, yang ketika kita gali, kita bisa kembali lagi ke masa itu dan merasakan rasa itu. Jadi kemarin tuh nggak sengaja ketika saya diingatkan dengan sikap ibu yang menolak saya untuk dirawat, itu saya sempat nangis ya, sedih karena ya saya bidan, kemudian ibu saya sakit, tapi beliau nggak mau dirawat oleh saya, seperti itu. Nah itu yang kita selesaikan satu-satu, dikikis, itu sih yang bikin berat. Artinya kita harus berani merasakan lagi kesedihan itu, kepahitan itu, tapi ya tadi kita berterima kasih atas pembelajarannya, kita maafkan dan kita juga minta maaf, selesai gitu ya. Itu sih tentang intergenerational trauma. Untuk teori-teorinya nanti coba saya rangkumin karena bukunya dari bahasa Inggris, dan minggu ini cukup sibuk dengan pekerjaan, jadi kapan-kapan saya bikinin deh materinya. Demikian ya, terima kasih.